Green Leaders untuk kategori Nirwasita Tantra, dan Kabupaten Lumajang mendapatkan Nirwasita Tantra dalam kategori langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kelestarian lingkungan menjadi prioritas pengembangan dan pembangunan di Kabupaten Lumajang. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Menteri, Ibu Dr. Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang telah memberikan dan sekaligus tadi memberikan beberapa arahan terhadap kami kabupaten, kota, daerah yang telah menerima anugerah Green Leaders Nirwasita Tantra. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Kategori atau penilaian yang mendasar mendapatkan Green Leader Nirwasita Tantra itu apa ya? Kebijakan itu yang pertama. Jadi kebijakan pemerintah Kabupaten Lumajang, dari sekian banyaknya kebijakan, dinilai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai kabupaten yang berpihak kepada lingkungan, kabupaten yang mempunyai concern terhadap kelestarian lingkungan. Tentu saya bersama Ibu Wakil Bupati dalam mengambil kebijakan berkenaan dengan kelestarian lingkungan menjadi bagian tak terpisahkan dari prioritas hal-hal yang harus kami lakukan. Misalnya beberapa keputusan kebijakan teman-teman yang ada di dunia usaha, terutama industri, yang cerobongnya tidak sesuai dengan standar, yang limbahnya juga tidak sesuai dengan standar, pengelolaan limbah yang masih belum sempurna, pengelolaan standar AMDAL yang juga masih belum sempurna. Kabupaten Lumajang dalam hal ini pemerintah terus melakukan kebijakan-kebijakan memastikan bahwa hal-hal yang melanggar ketentuan-ketentuan keberpihakan terhadap lingkungan akan kita lakukan langkah-langkah perbaikan, penertiban, pendampingan untuk mereka semua patuh terhadap kelestarian lingkungan. Misalnya itu salah satu beberapa hal. Lagi? Ada perhatian berapa kalinya Lumajang dapat penghargaan? Dua kali. Jadi tahun 2019 dan tahun 2020 ini. Jadi sejak saya dilantik tahun 2018, tahun 2019 kami langsung mendapatkan Nirwasita Tantra, dan tahun ini 2020 juga mendapatkan Nirwasita Tantra. Akan ada perhatian khusus ini Pak, terutama ke kawasan hutan yang seringkali terjadi konflik, terutama di wilayah utara itu. Nah, ini pekerjaan kita setelah ini, atau langkah kebijakan kita dalam keberlanjutan kelestarian lingkungan, yang itu menjadi penilaian atas Nirwasita Tantra tahun ini. Kita punya program perhutanan sosial yang sekarang sedang disinergikan antara kami, pemerintah Kabupaten Lumajang, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perhutanan sosial ini yang sekarang sedang kita lakukan desain baru, sekaligus keberlanjutan antara wilayah yang sudah berkembang kepada wilayah yang bisa mengikuti langkah-langkah konsep perhutanan sosial. Saya sering cerita, misalnya di Desa Burno, perhutanan sosial yang sudah berjalan baik, yang sudah berjalan sustainable, harusnya bisa ditiru oleh desa-desa lain. Supaya apa? Supaya konsep antara hutan dengan masyarakat sambung. Dulu masyarakat selalu berhadapan dengan pihak pengelola hutan, baik perhutani maupun pengelola hutan yang lain. Nah, saat ini tidak lagi hal itu terjadi, harusnya, karena ada konsep perhutanan sosial yang masyarakat bisa menjadi bagian dari pengelolaan hutan dengan konsep
sosial yang masyarakat bisa mendapatkan income ekonomi dari hutan. Masyarakat bisa mendapatkan manfaat langsung atas adanya hutan di sekitar mereka. Masyarakat tidak lagi orang-orang yang menebang hutan seenaknya. Masyarakat tidak lagi orang-orang yang menjarah hutan. Masyarakat tidak lagi menjadi orang-orang yang merusak hutan. Nah, konsep ini yang terus kami kembangkan. Beberapa persoalan yang tentu hari ini masih harus dikonsolidasi, dicarikan titik temunya, dipertemukan dengan pihak-pihak yang harus bisa mencari jalan keluar terbaiknya. Nah, itu tahapan yang sedang kami proses dan kami ikhtiarkan. Semoga tidak ada lagi ke depan problem konflik antara masyarakat di wilayah sekitar hutan dengan pengelola hutan. Ada lagi?